Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya semua kita dalam keadaan sehat dan baik ya. Karena kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan tentang hal ibadah. Banyak orang berpikir bahwa ibadah itu masuk gedung gereja, atau kalau orang Islam masuk masjid, lalu mengadakan tata cara keagamaan, selesai, pulang, amin. Saudaraku, di dalam kekristenan itu namanya bukan ibadah, tetapi pertemuan ibadah, ya saudara. Dan itu juga penting karena di sanalah kita diarahkan oleh hamba Tuhan yang menyampaikan firman, di sanalah kita seperti di charger gitu saudaraku ya, supaya baterainya tidak habis, tapi kembali disemangati ya, ada semangat yang baru ya, ada hal-hal baru yang kita terima. Nah saudaraku, bagaimana sebetulnya ibadah menurut kekristenan? Ya saudara, ibadah itu justru dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama dikatakan bahwa memberikan hidup yang kudus, yang layak dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Nah saudaraku, mari kita sama-sama renungkan kitab Kolose pasalnya yang ketiga ayat 23. Demikian saudaraku, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, apa yang kita perbuat, tindakan-tindakan kita, ya, pemikiran-pemikiran kita, saudaraku, dalam kita mengambil langkah harus tertuju kepada Tuhan, saudaraku. Nah, itu ibadah yang sebetulnya, saudara, ya. Karena itu kadang-kadang kita punya banyak kesempatan untuk melakukan hal ini. Misalnya di kantor kita diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua Natal. Nah ini harus kita pikirkan bagaimana supaya Tuhan dipermuliakan, supaya setiap jemaat Tuhan yang hadir diberkati. Ya, jangan ambil kesempatan ini sebagai sesuatu yang menguntungkan saudara. Ketika dana turun, maka saudara akan ambil untungnya sekian dan lain sebagainya. Dan biasanya dalam kepanitiaan hal-hal seperti itu, paling banyak orang ingin mendapat bagian dalam perkara konsumsi. Ya saudaraku, karena memang dana konsumsi paling besar saudaraku. Dan tidak sedikit orang mengambil manfaatnya saudaraku. Nah ini tidak boleh ya. Tetapi ketika kita diberi kepercayaan untuk melakukan hal itu, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Demikian juga ketika kita bersinggungan dengan orang lain, ya. Sebelum kita memberi jawaban, tutur kata, apa yang harus kita lakukan, maka kita harus pikirkan, kira-kira berkenan gak di hadapan Tuhan? Hal seperti ini memang sulit untuk kita lakukan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimana caranya supaya saudara dan saya mampu melakukan hal itu? Saudara harus lahir baru. Terima Yesus, karena hanya Yesus yang sanggup merubah hati saudara. Sehingga hati yang diperbaharui oleh Tuhan membuat hati saudara melekat kepada Tuhan. Jadi pikiran-pikiran yang timbul dalam hati saudara itu tertuju hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama beribadah dengan baik. Meskipun saat ini kita tidak boleh berhimpun di gereja, tetapi dalam hidup sehari-hari kita nyatakan kemuliaan Tuhan dalam kekudusan, dalam kebenaran, dalam sikap. Itulah sebetulnya ibadah yang sejati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.